Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani, NIM 85955671 UPBJ UT Majene. Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan hidup di antara keduanya, tidak bisa dipisahkan. Ekosistem terdiri atas komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik terdiri dari produsen, tumbuhan, dan konsumen, yaitu hewan, serta dekomposer atau pengurai. Sedangkan komponen abiotik terdiri atas bahan anorganik, bahan organik, dan iklim. Dari cara terbentuknya, ada dua jenis ekosistem, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Contoh ekosistem alami adalah hutan, padang rumput, gurun, dan gunung. Sedangkan contoh ekosistem buatan adalah sawah, taman, dan kebun. Kali ini kita akan melakukan praktikum tentang ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan. Adapun alat dan bahan yaitu yang pertama lembar pengamatan, alat tulis, aplikasi barometer, dan lingkungan sekitar. Yang pertama kita akan menuju ekosistem darat alami, yaitu hutan. Komponen abiotik beserta kondisinya yang ada di hutan antara lain, kondisi cahayanya cukup, suhunya mencapai 32 derajat Celcius, jenis tanahnya gambut dan subur, dan airnya sangat cukup. Kemudian kita akan mengamati komponen biotiknya yang terdiri dari tanaman dan hewan. Yang pertama ada pohon waru, yang kedua ada tumbuhan paku-pakuan, yang ketiga ada pohon pepaya, yang keempat ada pohon mengkudu, dan yang kelima ada tumbuhan binahong. Kelima tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik di lingkungannya, di mana tanaman membutuhkan cahaya matahari, air, dan juga tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu, dalam beberapa tanaman juga membutuhkan hewan yang dapat membantu penyerbukan. Selanjutnya kita akan mengamati beberapa hewan. Yang pertama lebah, dan yang kedua ada laba-laba, dan yang ketiga ada kutu putih, dan yang keempat ada semut, dan kelima ada kupu-kupu merbau. Hewan-hewan tersebut juga berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik di lingkungannya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup dan berkembang biak. Dalam hal ini, tumbuhan sebagai produsen dan hewan sebagai konsumen. Selain itu, terdapat juga dekomposer atau pengurai. Mereka adalah makhluk hidup atau organisme yang memperoleh energi dengan cara menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lain yang sudah mati. Nah, di dalam ekosistem ini, pengurai yang ditemui yaitu jamur, bakteri, dan berbagai jenis cacing. Selanjutnya kita akan menuju ke ekosistem darat buatan yaitu sawah. Komponen abiotik yang akan kita amati meliputi cahaya. Cahaya yang sangat terik, suhunya mencapai 32 derajat Celcius. Tanahnya sedikit kering, anginnya cukup sengilir, dan kondisinya cukup baik. Adapun komponen biotik yang kita temukan di sawah yaitu yang pertama padi, kemudian yang kedua ada rumput, dan yang ketiga ada pohon jagung, dan keempat putri malu, dan kelima ada pohon tebu. Semua tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik, di mana mereka membutuhkan cahaya matahari, air, dan tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain tumbuhan, komponen biotik lainnya adalah jenis hewan. Yang pertama ada siput, kemudian yang kedua semut, dan selanjutnya ada kadal dan belalang. Kemudian ada pun capung. Hewan-hewan tersebut
juga saling berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik lainnya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup. Adapun kesimpulan dari video ini adalah, dari hasil pengamatan pada lingkungan sekitar hutan dan sawah menunjukkan bahwa di alam ini terdapat hubungan timbal balik antar unsur atau komponen biotik dan abiotik yang membentuk sistem ekologi atau yang disebut ekosistem. Interaksi tersebut mendukung kesinambungan alam yang menguntungkan bagi makhluk hidup termasuk manusia. Sekian video yang saya buat, saya ucapkan terima kasih.